Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan undangan DPR Komisi 2, pada hari ini adalah pembahasan tentang rekrutmen CPNS tahun 2021. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, sesuai dengan RPJMN 2020 dan 2024, kami masih menggunakan falsafah penerimaan CPNS yang sama. Jadi untuk mendapatkan ASN yang betul-betul berkualitas, tata cara untuk pengadaannya ini terus kami tingkatkan, dan juga materi-materi ujiannya kami tetap menggunakan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan meningkatkan kualitas. Jadi tes karakteristik pribadi, tes wawasan kebangsaan untuk perekat dan pemersatu bangsa, tes inteligensia umum, dan juga seleksi kompetensi bidang ini akan tetap kami gunakan. Di tahun 2021, pemerintah berencana membuka rekrutmen calon ASN melalui 3 jalur. Jadi jalur CPNS, jalur calon P3K, dan jalur sekolah kedinasan. Jadi kami membagi 3 kelompok di situ. Untuk sekolah kedinasan ini memang tidak semua kementerian yang memiliki, dan walaupun tahun sebelumnya Kementerian Keuangan tidak menerima, sekarang ini mereka juga sudah meminta peserta baru untuk peserta didik baru, sehingga semua sekolah kedinasan akan mendapatkan formasi untuk taruna-tarunanya. Kemudian berikutnya, sistem untuk seleksi ASN ini masih menggunakan format yang sama, walaupun di dalamnya kami terus sempurnakan, baik teknologinya maupun tata caranya, sehingga kami bisa mendapatkan jaminan bahwa yang diterima adalah yang betul-betul berkualitas, dan transparansi serta akuntabilitasnya dapat kami sampaikan kepada publik bahwa penerimaan CPNS itu bebas dari KKN. Kemudian beberapa fitur yang kami perbaiki. Jadi sekarang ini kami hanya membutuhkan satu portal untuk memudahkan peserta melihat formasi-formasi yang ada di CPNS ataupun P3K. Jadi mereka bisa memilih di sana, misalnya saya seorang sarjana teknik, apakah ada formasi sarjana teknik yang terbuka dan di mana? Sebelumnya satu-satu, Pak. Nah sekarang ini karena sudah terintegrasi, dia bisa melihatnya dari satu portal saja di BKN untuk bisa memilih formasi jabatan mana yang akan didaftarkan. Yang lain-lain transparansinya tetap kami buka. Sejak tahun lalu, pengumuman tidak lagi kami buka monitornya di tempat tes karena ada masalah protokol kesehatan. Sebagai gantinya, kami membuka pengumuman itu melalui YouTube. Jadi itu bisa dilihat di seluruh dunia dan bisa direkam. Jadi ini lebih meningkatkan transparansi dari proses pengumuman hasil ujian SKD dan SKB. Berikutnya. Ini tadi sudah kita lewati saja. Nah, kemudian untuk integrasi data, kami bekerja sama dengan Kementerian Dukcapil untuk mendapatkan akses data nomor induk kepegawaian. Karena yang mendaftar harus memiliki NIK, dan untuk bisa mengkonfirmasi kebenaran NIK itu kami menggunakan data Dukcapil. Jadi kami tidak menciptakan sendiri. Nah, yang baru adalah untuk ijazah. Ijazah ini biasanya mereka mengupload scanning dari sertifikat ijazahnya. Sekarang tidak lagi. Sekarang ini kami memiliki akses ke Dirjen Dikti untuk
mengakses database ijazah. Jadi kalau itu ada di dalam database, itu berarti benar adanya. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini kami juga sudah mendapatkan akses untuk bisa mengakses surat tanda registrasi dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu mengupload lagi. Kalaupun daerahnya masih meminta untuk bahan yang diupload, tidak perlu dilihat di sana, tapi cukup untuk dengan mengakses database di Kementerian Kesehatan untuk memverifikasi apakah dokumen itu benar atau tidak. Jadi ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang akan menseleksi secara administrasi, dan juga akan memudahkan bagi peserta untuk tidak terlalu banyak mengupload dokumen. Berikutnya, untuk pendaftaran, biasanya kami membuka pendaftaran itu pada sekitar bulan September, Oktober, atau Agustus, September, dalam keadaan normal. Tapi untuk tahun ini kami berharap pada bulan April sudah bisa dimulai pendaftaran, terutama untuk sekolah kedinasan. Karena apa? Karena kami tidak ingin itu disatukan agar protokol kesehatan bisa terjaga. Karena kalau terlalu banyak, ini agak sulit untuk menjaga protokol kesehatannya. Kemudian yang kedua, juga karena teknologi yang kami miliki sudah bisa untuk melakukan proses itu dengan cepat sejauh jumlah komputernya memadai. Nanti itu akan kami jelaskan berikutnya. Tapi ini sementara ini dari si April kami sudah siap. Nanti akan menunggu formasi yang disampaikan oleh Pak Menpan secara resmi kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaiannya. Untuk PPK bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berharap Mei dan Juni ini sudah bisa dimulai tahapan pelaksanaannya. Nah, khusus untuk PPPK guru ini, tesnya tidak mungkin dilakukan oleh BKN sendiri karena jumlahnya sangat besar. Formasinya 1 juta orang, walaupun yang masuk baru 500.000, tapi jumlah ini adalah rekor Indonesia, Pak. Biasanya kami hanya menerima untuk ASN itu 150.000, 200.000. Tahun ini formasinya yang sudah masuk saja sudah 700.000. Jadi ini jumlah yang sangat besar sehingga tidak mungkin kami lakukan sendiri. Kami bekerja sama khusus untuk PPPK guru ini dengan Kemendikbud dan menggunakan fasilitas UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang ada di semua sekolah. Karena guru-guru itu ada di sekolah-sekolah, jadi akan lebih mudah kalau mereka langsung tes di sekolah yang bersangkutan. Nah, itu nanti kami akan bekerja sama dengan Kemdikbud untuk bisa melaksanakan itu secara cepat karena jumlahnya besar sekali. Yang lainnya masih akan menggunakan sistem yang sama. Berikutnya, ini dalam bentuk grafis menjelaskan yang tadi. Saya kira untuk prosedur atau flow-nya yang dilakukan menggunakan dua sistem CAT BKN dan UNBK. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kok tidak CAT BKN semua, karena memang karena jumlah yang sangat besar kami membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk melaksanakan. Walaupun nanti sistemnya, isinya itu nanti akan sama, transparansi dan akuntabilitasnya akan sama. Ini hanya fasilitas UNBK-nya saja yang digunakan. Berikutnya. Yang sekarang ini sedang kami siapkan adalah jumlah soal-soal, karena jumlah pesertanya banyak sekali. Dan kami membutuhkan banyak sekali soal untuk masing-masing formasi jabatan. Tahun lalu itu jumlah soalnya sangat terbatas, karena kami tidak mengira ada dampak pandemi. Dan dampak pandemi ini membuat pelaksanaannya mundur, jadi lama. Kalau jumlah soal terbatas dan pelaksanaannya lama, kemungkinan bocornya nanti akan besar. Jadi kami berharap jumlah soalnya akan sangat banyak sehingga kalaupun itu bocor keluar tidak akan berdampak pada kualitas tesnya karena masih banyak soal-soal yang bisa kami gunakan. Selanjutnya,
Nah, kesiapan soal ini kami berharap untuk SKD tetap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka sudah menyiapkan konsorsium untuk menyusun soal-soalnya. Sedangkan untuk SKB, seleksi kompetensi bidang, akan menjadi tanggung jawab instansi-instansi pembina jabatan fungsional. Jabatan fungsional kita ada 250 jabatan fungsional, dan itu semua harus ada soalnya. Dan itu masing-masing kementerian akan bertanggung jawab untuk menyusun soal. Yang paling banyak Kementerian Kesehatan, karena jabatan formasi fungsional di Kementerian Kesehatan itu ada sekitar 30 kalau tidak salah. Dan mereka kemarin sudah rapat dengan kami dan sudah hampir selesai untuk menyelesaikan soal-soal itu. Berikutnya. Nah, untuk pandemi kemarin, kami memiliki pengalaman baru. Pengalaman barunya adalah peserta tes yang ada di luar negeri itu bisa ikut tes karena mereka mobilitasnya terbatas karena pandemi. Jadi tahun lalu kami sudah mengadakan tes CPNS dengan lokasi di 15 negara di luar Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Ini lokasi tesnya adalah di KBRI dan di KJRI, dan itu bisa kita lakukan. Jadi kalau tahun ini akan kita lakukan seperti itu lagi, tentu akan sangat memungkinkan, apalagi teknologinya sudah akan lebih baik pada tahun ini. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke Indonesia untuk bisa melakukan tes, terutama teman-teman yang menjadi tenaga honorer di KBRI atau KJRI. Sebelumnya mereka harus pulang ke Indonesia, dan itu tentu sangat mahal. Nah, untuk ke depan mereka bisa tes di KBRI yang bersangkutan. Berikutnya. Nah, untuk menjaga jaminan security dari pada tesnya, kami juga membuat aplikasi face recognition. Face recognition itu bisa melihat wajah dari peserta ujian. Jadi tidak memungkinkan lagi adanya calo. Kalau dulu masih mungkin calo masuk, walaupun sudah diperiksa macam-macam, tapi masih ada kemungkinan itu dikerjakan oleh calo atau joki, gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini tidak bisa lagi karena kami sudah menggunakan teknologi face recognition. Jadi itu bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS. Berikutnya. Ini adalah prosedur yang juga sudah kami diskusikan dengan Satgas COVID dan Kementerian Kesehatan. Jadi kami betul-betul menginginkan prosedur untuk tes ini juga memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Bahkan untuk yang positif COVID pun masih kami beri kesempatan untuk mengikuti ujian. Jadi akan ada prosedur-prosedur khusus bagi mereka yang positif COVID dan tetap bisa untuk mengikuti ujian. Jadi ada ruang khusus yang steril untuk mereka. Berikutnya. Nah, jumlah peserta SKD tahun lalu adalah 3.364.000 yang dilakukan selama 43 hari. Ini untuk SKD dan sesi perharinya 5 sesi. Untuk tahun ini, kalau kita menginginkan tetap 40 hari, sesinya tidak mungkin 5 hari, Pak. Karena dengan protokol kesehatan itu, setiap sesi harus disterilkan. Jadi tidak mungkin 5 sesi. Yang memungkinkan hanya 3 sesi. Tetapi kalau 3 sesi, maka kebutuhan komputernya akan menjadi lebih besar. Jadi per sesi itu kami membutuhkan paling tidak 64.000 komputer untuk bisa melaksanakan tes itu dalam waktu 40 hari. Karena asumsi kami peserta yang akan mengikuti SKD naik 19%, 20% menjadi 4 juta orang. Jadi 4 juta orang ini akan mengikuti tes CPNS. Belum termasuk tes P3K-nya nanti. Berikutnya. Untuk kebutuhan anggaran, biasanya kami mendapatkan bantuan oleh Kementerian Keuangan yang diambil dari dana alokasi BUN,
anggaran 99. Jadi bukan anggaran BKN Pak, ini anggaran Kementerian Keuangan, karena jumlahnya tidak pasti, tidak tentu untuk setiap tahun. Jadi itu tidak dianggarkan di BKN, tapi dianggarkan di Kementerian Keuangan. Kami hanya mengajukan kebutuhan anggaran untuk seleksi CPNS ini kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan yang akan memberikan kepada BKN. Berikutnya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Pimpinan, para anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Kepala BKN. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua KSN. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua Komisi 2, para wakil dan para anggota. Kemudian yang saya hormati Bapak Menteri Pan-RB beserta jajaran, kemudian Kepala BKN beserta jajaran, dan hadirin yang saya hormati. KSN memang tidak terkait langsung dengan kebijakan dan pelaksanaan seleksi CPNS, tetapi KSN berperan ketika ada aduan dari masyarakat dalam proses tersebut. Dan dalam beberapa kesempatan di seleksi CPNS 2019, kami terlibat langsung memantau di beberapa daerah. Secara prinsip memang ada kemajuan yang sangat signifikan, baik dari proses pendaftaran yang sudah sangat mudah tadi, sederhana. Kemudian ketika seleksi sendiri sudah sangat transparan dan akuntabel, karena dengan CAT itu maka tidak mungkin ada intervensi. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan masa pandemi ini juga sudah dilakukan dengan ketat, di mana setiap pergantian itu dilakukan pembersihan untuk memastikan tidak ada penyebaran. Juga ada kesempatan bagi mereka yang positif pun masih diakomodasi. Saya kira ini yang perlu diapresiasi. Nah, dari pengamatan kami memang ada beberapa catatan yang nanti menjadi perhatian. Yang pertama memang dengan jumlah peserta yang besar ini harus kita pastikan tahapan setiap proses itu betul-betul kita jaga agar jangan sampai terjadi delay, karena memang suasana pandemi ini suasananya menjadi harus hati-hati agar tidak crowded. Nah, yang kedua adalah seringkali ada aduan soal keanekaragaman nama program studi yang seringkali secara teknis di teman-teman daerah itu begitu beda nama itu tidak bisa diakomodasi. Misalnya administrasi publik dengan administrasi negara itu sudah beda, kemudian tidak terakomodasi. Termasuk isu linearitas S1, S2 yang tidak sama. Ini kadang-kadang menimbulkan persoalan bagi para pelamar. Ini harus dipastikan bahwa mestinya mereka punya kesempatan untuk melamar. Yang ketiga, kita sedang menerima PNS dan P3K yang secara bersamaan, maka agenda ini akan besar sekali dan perlu betul-betul kesiapan teknis IT-nya tadi. Jangan sampai terjadi penumpukan dan itu menimbulkan masalah yang akan mengganggu proses secara keseluruhan. Yang keempat, terkait dengan formasi untuk PNS ini harus juga dilihat bagaimana jaminan pelaksanaan latsar, karena di beberapa daerah itu mereka kemudian sudah muncul keluhan CPNS yang 2019 itu mereka harus membayar sendiri karena daerah tidak menyediakan anggaran untuk latsar. Jadi ini memang di luar proses ini, tetapi di daerah seringkali muncul yang saya kira ini harus kita pastikan. Saya kira itu beberapa catatan yang mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Ketua KSN, Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi penjelasan dari Saudara Menteri Pan-RB, kemudian Kepala BKN dan Ketua KSN. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah bisa menyelesaikan rapat kerja kita pada hari ini.
Ya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajarannya, kemudian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Komisi ASN yang sudah hadir pada rapat kerja kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja kita hari ini kita nyatakan ditutup. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.